Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilah Munawaroh dari Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 5 dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Haja Suhartiningsi MPD. Pendidikan Anak Usia Dini. Ada 4 prinsip manajemen PAUD agar rencana pendidikan efektif terrealisasi. Pendidikan PAUD tentunya sudah tidak asing lagi untuk dijadikan pilihan pendidikan pertama anak di dalam sebuah lembaga. Tujuan dari pendidikan anak usia dini ini adalah sebagai upaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di usia dini. Di dalam sebuah satuan pendidikan PAUD diperlukan adanya sebuah manajemen yang tepat, baik itu untuk satuan pendidikan, kelompok bermain, taman kanak-kanak, ataupun TPA. Kehadiran manajemen pendidikan anak usia dini dijadikan sebagai upaya untuk mengatur proses dan sistem PAUD sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Dengan begini, tujuan pembelajaran untuk membantu proses tumbuh kembang anak menjadi semakin optimal. Manajemen PAUD sendiri memiliki 2 kunci keberhasilan yang bisa dilihat dari 2 hal, yaitu efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan juga prinsip manajemen PAUD yang tetap diterapkan. 4 prinsip manajemen PAUD. Manajemen dalam satuan pendidikan anak usia dini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau pengelola PAUD itu sendiri, sedangkan tenaga pendidik atau staf karyawan melaksanakan dan mendukung prinsip manajemen pendidikan ini. Dalam pelaksanaannya ada 4 prinsip yang harus dijalankan supaya manajemen yang dipimpinnya berjalan secara terarah dan optimal. Prinsip yang pertama yaitu komitmen dan ketegasan. Prinsip manajemen PAUD yang pertama adalah komitmen dan ketegasan yang haruslah menjadi kesanggupan kepala sekolah dalam memajukan lembaganya. Dalam hal ini, kepala sekolah atau pengelola akan didukung oleh guru, staf administrasi, anak didik, orang tua, serta lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu profesionalisme dan profesionalitas dalam prinsip manajemen pendidikan. Ini sangat erat kaitannya dengan kedisiplinan dari pelaksanaan standar prosedur sekolah. Lembaga PAUD yang dikelola secara profesional bisa menjadi lebih unggul, rapi, serta memiliki kedisiplinan yang baik. Selain itu, lembaga juga lebih teratur, terarah, dan juga memiliki program yang jelas untuk kedepannya, yaitu komunikasi dan koordinasi. Prinsip manajemen pendidikan anak usia dini selanjutnya berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi. Mengingat di dalam sebuah satuan pendidikan anak usia dini pasti banyak melibatkan komponen sumber daya manusia, sehingga jelas bahwa tugas pengelola adalah melakukan komunikasi dan koordinasi supaya program berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pengelola, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Manajemen sebaik apapun tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan roda kelembagaan PAUD terhambat. Dampaknya akan memunculkan sikap lempar tanggung jawab antara pengelola dan pelaksana. Terakhir yaitu sikap kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah atau pengelola. Pengelola harus bisa memberikan kebebasan pada tenaga pendidik atau guru-guru dalam proses pembelajaran. Pengelola diharapkan tidak ikut campur tangan dalam hal ini.
di mana keterlibatan pengelola justru bisa mengganggu pendidik dalam menjalankan tugasnya. Seorang pengelola bisa melakukan beberapa cara agar para pendidik memberikan proses pendidikan secara optimal. Salah satunya yaitu dengan pemberian reward atau hadiah agar masing-masing pendidik bersaing untuk menjadi yang terbaik. Selain itu, pengelola juga bisa menggunakan sistem punishment atau hukuman bagi pendidik yang melanggar aturan atau berkompetensi secara tidak sehat. Prinsip manajemen PAUD ini bertujuan untuk menciptakan iklim kompetensi yang sehat di dalam satuan pendidikan dan memaksimalkan manajemen yang telah direncanakan. Prinsip manajemen PAUD menjadi upaya tepat untuk optimalisasi proses pendidikan dan pembelajaran. Hal ini tidak hanya berlaku untuk kepala sekolah atau pengelola saja, tapi juga perlu didukung oleh tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga lingkungan masyarakat. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.